rahmat, keberkahan, dan wabil khusus sahibul bait ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi rumah yang penuh dengan barokah. Dan juga mudah-mudahan kehadiran kita sebagai istiqomah, mudah-mudahan juga Allah kuatkan keistiqomahan kita dalam kehadiran majelis taklim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini jadwal hari ini gitu, ini jadwalnya taklimnya taklim apa ini? Ngomong lah. Siap mikir lagi emang? Insyaallah. Insyaallah ya. Siap mikir lagi ya. Siap mikir. Kita bagi tetap ya, walaupun muamalah hari ini. Kalau kemarin kita di Nasihatiniyah sampai mana? Di Nasihatiniyah sampai mana? Sampai lupa. Sampai lupa. Ada alam ya ternyata. Sudah nanti dihapus. Wa man ladzi yajtahidu fil amali shalih kan? Beres deh. Sampai mana ini? Masih wa ala jumlah bukan wa amal ladzi. Yang sekarang mau kamu bilang. Hah? Yang sekarang mau kamu bilang. Wa amal ladzi yajtahidu. Bukan. Yang sama yang mau kamu bilang. Wakama kan? Wakama balang. Tapi kita pikir dulu ya. Tasawuf. Kita sudah jadi rutin tasawuf duluan kita belajar, sekarang kita fikih dulu. Kemarin kita terakhir fikihnya muamalah sama mana? Khiyar. Udah. Urusan khiyar udah selesai semuanya. Dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak tentang khiyar? Ada pertanyaan tentang khiyar nggak? Masya Allah. Syukur. Untuk khiyar itu paling ada pertanyaan. Boleh, Kalau misalnya di outdoor atau kalau misalnya di jalan gitu ya, ya. itu majelisnya ukurannya gimana Tat? Apa segimana gitu? Dalam khiyar itu yang dikatakan dengan majelis itu di mana antara penjual dan pembeli ada di tempat yang sama. Itu urusan khiyar. Atau wakilnya atau siapapun yang memang menjadi pelaku dalam transaksi. Baik itu di jalan atau di rumah atau dimanapun, itu biasanya yang namanya khiyar itu selama masih dia berhadapan. Ya. Atau secara uruf, nanti misalkan dia duduk di meja, misalkan ada meja di jalanan, ya kan, udah gitu pergi misalkan, walaupun pergi ke bahasanya kemana misalkan, itu dikatakan berpisah dalam khiyar. Untuk khiyar majelis kan, khiyar yang mana dalam transaksi ketika itu sudah tidak ada lagi khiyar, tidak ada punya hak khiyar lagi, ini tidak ada khiyar lagi. Karena ketika barang ini harus kita perhatikan nih, kalau kita beli barang atau bertransaksi tentang apapun transaksinya, maka ketika kita dihadapkan dengan barang tersebut, periksa si detail-detailnya. Ya, jangan tinggalkan barang dan orang yang sedang bertransaksi ketika transaksi. Kalau belum transaksi itu nggak jadi masalah. Pokoknya jangan ditransaksikan sebelum kita mengecek barang. Karena ketika kita sudah akadkan baru kita mengecek barang, maka di sana itu sudah ada yang namanya khiyar majelis. Jadi kalaupun memang sudah ditransaksikan, memang kita masih boleh untuk mendapatkan hak khiyar. Khiyar itu melihat barang dalam kondisi yang baik atau tidak baik. Jadi sebelum dan sesudah pun kita memang diberikan kesempatan untuk apa? Untuk melihat kondisi barang yang kita transaksikan baik atau tidak baik. Namun kalau sudah akad lalu kita pergi sebentar aja tidak berjumpa atau tidak dalam keadaan bersama, maka hak untuk membatalkan sudah tidak ada. Paham ya? Makanya periksa sebelum itu lebih baik ya daripada memeriksanya setelah akad.
Nah, tapi terkadang ini kita diburu-buru untuk mengakadkan suatu barang, bahasa begitu. Karena apa? Karena banyak yang menunggu untuk mentransaksikan barang yang memang kita inginkan. Misal, misalkan seperti itu. Bagaimana? Nah itu kita transaksikan, namun kita masih mendapatkan hak khiyar. Khiyar itu memilih antara meneruskan penjualan atau pembelian, ya, atau membatalkan penjualan atau pembelian. Selama masih di majelis. Selama masih di majelis. Nah, nanti kedua, ketika majelis dianggap sudah tidak ada cacat dalam barang, maka dia menginginkan ada khiyar lagi, ya, ada garansi lah kalau dibilang, ya, ada khiyar itu dengan menetapkan adanya syarat, ya, Biar syarat. itu nanti ada 3 hari kesempatan untuk melihat, ya, Kalau barang. misalnya kan misalnya nih kebelat mau ke toilet dulu, apa itu nanti bisa pakai khiyar syarat? Misalnya saya minta tempo Ya, untuk ke toilet dulu, kan itu keluar dari majelis. ya. Nah itu pakai khiyar syarat atau gimana tuh? Kalau dia keluarnya untuk bahasanya untuk apa namanya? Untuk hajat, ya, atau darurat, ya, hajat atau darurat, ketika tempat yang memang menjadikan daruratnya itu hajatnya dia kayak untuk ke kamar mandi dan lain sebagainya, itu masih di lingkungan ya, tidak jauh dari tempat tersebut, mengatakan saya mau sebentar ke kamar mandi, maka dikatakan sebagian para ulama itu masih ada subut khiyar majelis. Walaupun kebanyakan para ulama menyatakan khiyar majelis tetap hilang. Tetap hilang. Paham? Jadi yang mau utamatnya mau ke kamar mandi ke, mau kemana ke, itu tetap khiyar majelis sudah dia tidak dapatkan. Jelas ya? Jelas. Ya, Ted, kalau misalkan udah ada kesepakatan terlebih dahulu, misalkan paling saya ada kesepakatan dalam artian tuh saya minta tempo waktu untuk melihat gitu, perlu syarat lagi nggak tentarnya? Minta tempo waktu untuk melihat gimana? Ya maksudnya ngecek, misalkan udah ada sebelum ijab kabul, Iya. tapi karena buru-buru, Iya. misalkan gitu, terus paling saya kasih waktu gitu. Ya. Itu Berarti kan- sebelum ijab kabul. Iya. Kalau sebelum ijab kabul mah kita meminta syarat penangguhan akad nggak jadi masalah. Jadi nanti ya transaksinya nanti ya saya pengen ngecek lagi. Ya, kalau itu mah bebas. Mau nunggu sehari ke 2 hari kita ngecek sampai puas. Itu nggak ada kaitannya dengan khiyar. Khiyar ini kalau barang dalam transaksi ketika itu ya kan, sudah diakadkan. Mulailah khiyar majelis. Jelas ya? Kalau belum ditransaksikan mah bebas, mau nunggu sampai puas kita, nggak jadi ah, nah, itu bebas biasanya, itu bebas untuk ditransaksikan lah atau tidak ditransaksikan itu bebas, ya. Paham ya? Paham. Nah, ada lagi nggak ada pertanyaan seputar khiyar yang kemarin? Kan kalau beli motor misalnya untuk nyoba itu gimana kan? Apa keluar dianggap keluar majelis gitu? Gimana? Bisa beli motor bekas nih, Ya, terus kitanya kan ingin nyoba kan, ya, kan ada kemungkinan diikutin sama yang punya barang. ya. Itu dengan berpindahnya kita di luar kawasan tadi, itu dianggap khiyar majelis nggak? Nah, ini kan kasusnya ada 2 kasus. Yang tadi kembali lagi ke awal. Ketika pembelian motor itu, ketika mencoba motornya itu setelah diakadkan atau belum? Taruhlah sebelum. Kalau sebelum, yang penting kalau ngomongin sebelum itu mau kita coba dulu, kita cek dulu, itu belum terhitung khiyar majelis. Ini kalau dibilang khiyar majelis itu ternyata si barang sudah akad. Iya. Kita belum sempat ngecek. Contoh, itu. Ternyata ini keburu diakadkan, transaksikan gitu, sudah ditransaksikan. Nah, di situ subut khiyar majelis. Paham? Nah, ternyata baru mau ngetes nih misalkan, biar nggak terpisah dalam apaan? Dalam akad, maka bagaimana? Nah, solusinya kita ajak tuh ngetes motornya sama si pembeli. Ayo apa yang ngetes lah, itu. Jadi jangan terpisah, karena dengan mengetes setelah akad itu bisa dinyatakan terpisah dalam majelis. Sudah tidak lagi memiliki kesempatan khiyar majelis. Paham ya? Itu solusinya. Jadi kalau udah beli motor sudah terlanjur ditransaksikan, maka ketika ingin mengetes setelah kita transaksi motor tersebut, ajak si pembeli tadi untuk ikut serta gitu. Paham ya? Nah, itu tadi kan pertanyaannya suka diikutin. Iya. Nah, kalau ngomongin sudah kayak diikutin ya sekalian barengin, duduk bersama biar nggak terpisah. Paham ya?
Karena nanti tentang khiyar majelis itu harus ada bersamaan di majelis akad tersebut. Mau kemana-mana bareng-bareng itu tetap aja dalam majelis. Bahasa. Paham ya? Jelas di sana? Nah, kita ulang sedikit tentang urusan khiyar semua ya. Bukan tentang permasalahan jual beli, udah selesai. Sekarang tinggal paslon kan? Kalau negosiasinya di mana Pak Ustaz? Negosiasi apa? Kita tawar menawarnya Tawar menawar tentang barang itu. barang tersebut. Tawar menawar tentang barang itu baik sebelum adanya transaksi, ya kan? Jelas itu. Sebelum adanya transaksi kita tawar menawar barang tersebut. Atau entahkah itu di majelis akad sebelum transaksi atau sebelumnya, itu tawar menawar bebas. Untuk tawar menawar barang, ya. Kalau kita menawarkan barangmu jelek nih, harga turun, boleh nggak seperti itu? Jelas, karena kan kalau dibilang khiyar itu, kenapa adanya khiyar, nanti khiyar aib yang terakhir kemarin, kenapa adanya khiyar aib katanya, itu adalah sesuatu yang memang kekurangan atau cacat yang memang berdampak turunnya harga atau berdampak terhadap sesuatu yang memang diinginkan dalam barang tersebut. Berarti ada cacat yang berdampak ya, berdampak terhadap harga atau terhadap maksud daripada barang yang memang kita inginkan misalkan. Maka negosiasi kita akan ajukan, entahkah mengurangi harga atau entahkah membatalkan membatalkan transaksi. Jelas ya? Jadi bisa minta diskon lah ya Pak. Oh jelas, kalau diskon mau ditawar setengah harga ya kan nggak jadi masalah. Tawar negosiasi dalam transaksi itu seninya berdagang, ya kan? Seni berdagang itu adanya negosiasi. Jadi kalau dibilang salah kalau semua beli barang tanpa ada negosiasi. Ya. Misalkan kalau kita nawarin harga, misalkan harga ini contoh 10.000 lah ya. Kita mau mancing dia biar jadi pelanggan, kita diturunin dulu tapi kedepannya dinaikin lagi itu gimana? Untuk menjualnya. Untuk pancingan dulu lah biar dia datang jadi pelanggan kita gitu. Oh jelas itu mah strategi dalam berjualan. Ya. Bahkan kalau seumpama ketika kita menurunkan harganya dengan niat misalkan kita mah yang penting berkah aja dulu dengan niat untuk keuntungan kita habiskan menjual harga modal misalkan karena keuntungan kita sodakohkan untuk pelanggan-pelanggan awal misalkan. Itu jadi lebih baik. Justru Anda pernah mengingatkan kan? Anda pernah menganjurkan kalau pengen yang namanya usaha itu lancar bahkan melimpah pelanggannya, awal-awal itu pertama kali buka murahkan dengan niat disodakohkan. Kesananya insya Allah nggak kurang-kurang pelanggan kita berdatangan insya Allah. Ini mujarab nih, salah satu cara menarik pelanggan itu dengan seperti itu. Kalau pembelian Tempo gimana? Hari ini kita akan bahas. Misalnya sering itu kan, ya, bilang kabayan itu. Ini Anda beli nih pisang nih kalau udah matang. Siap. Hari ini kita. Jangan buru-buru Pak. Jadi santai, ya. Marah. Boleh. Sekarang kan zamannya kalau transaksi online. Betul. Nah, hukum siarnya liarnya gimana? Hukum khiyar. Kan kita nggak bisa langsung ngecek secara bisnisnya Betul. berada di majelisnya sendiri. Betul. Betul. Hukumnya kita. Kalau kita membeli sesuatu barang, ya, tapi si penjualnya tidak di tempat, misalkan, si penjualnya tidak di tempat, yang ada wakilnya, maka dikatakan khiyar majelisnya itu ketika ada wakilnya. Contoh ketika COD, ya si pengirim barangnya. Karena kadang-kadang si pengirim barang itu, si wakil itu bukan menjadi si wakil, hanya sebagai ujroh pengantar saja, paham ya? Jadi konteksnya kalau seumpama adanya khiyar itu ketika tidak ada di majelis yang sama, bagaimana? Dia akan memperlihatkan atau menyaksikan atau mengambil saksi atau ada bukti bahwasanya ada cacat dari barang yang memang dia dapatkan. Paham ya? Ya, khiyar majelis ada enggak? Tidak termasuk khiyar majelis. Berarti apa yang ada? Khiyar aib. Tetap ada khiyar, ya. Tetap dia bisa membatalkan karena dia memiliki hak untuk memperlihatkan atau mengajukan khiyar aib. Khiyar aib. Nah, sekarang sih alhamdulillah kita sama-sama tahu
setiap atau beberapa atau kebanyakan mungkin toko-toko online yang ada itu mempersilahkan untuk retur dengan memperlihatkan bukti apa unboxing. Ya, jadi itu salah satu bukti di mana kita memperlihatkan khiyar kita itu dengan membatalkan atau meminta ganti misalkan. Karena khiyar itu kan bisa memilih antara membatalkan transaksi atau meminta kerugian harga bahasanya. Berapa nih? Harga 100.000 tidak sesuai nih karena memang cuma sebelah, balikin 50. Nah itu misalkan. Boleh nggak apa-apa, Anda juga butuh nih sebelahnya misalkan, tapi Anda minta balikin 50.000 karena ini harganya kalau semua satu misalkan 50.000. Contoh seperti itu. Diteruskan dengan meminta arsh, ya. Arshugima itu selisih. Arshugima itu selisih dari harga atau membatalkan sama sekali. Kurang lebih gitu ya. Paham ya? Itu yang diperbolehkan dalam syariat. Jelas di sini? Boleh. Ini kan kita menjual barang ini sebagai penjual secara Islam ya. Apakah kita sembunyikan kelemahan barang, cacatnya, atau kita perdagang kita sampaikan kelebihan barang kita dan keburukan barang kita? Gimana sih yang sebenarnya? Kan ada orang berdagang nih, dia nggak sampai nih barang saya HP, tapi nggak bilang kan ya kalau ada rusak ini. Secara Islam gimana sebenarnya? Kalau nggak salah antum juga yang sudah nanya di Masjid GBI. Oh iya. Iya, saya ingat ini pertanyaan antum yang di Masjid GBI, ingat ya. Pertanyaan antum di Masjid GBI. Ini udah jelasin waktu itu, alhamdulillah ya kan. Tapi kita jelaskan sekali lagi. Karena Anda masih ingat antum juga yang mempertanyakan ini. Ya. Nggak tahu yang lain, nggak apa-apa, bukan faktor usia. Kadang-kadang kalau semua pertanyaan itu ada menggelitik lagi bisa nggak ditanyakan lagi, tapi manfaat untuk kita semua. Ini tetap kalau dibilang kita tahu barang yang memang kita jual itu cacat, ya, maka apa yang memang perlu kita lakukan untuk menjualnya? Apakah harus untuk memperlihatkan atau memberitahukan barang atau cacat dari barang kita ini? Dikatakan di dalam kitabnya, baik di dalam kitab Umdatus Salik atau di dalam kitab Bajuri ini, apabila ada orang yang mengerti tentang cacat suatu barang lalu menjualnya tanpa memberitahukannya, maka itu dikatakan ghosh. Paham? Wa in sahal be, ya. Dikatakan dia sedang menipu dalam jual belinya, ya. Walaupun urusan jual beli transaksinya tetap disahkan. Urusan transaksi tetap sah. Paham? Sampai di kemudian hari orang yang membelinya itu mengetahui adanya catat. Paham? Jual beli tetap termasuk sah jual belinya, namun termasuk kategori jual beli yang ada ghosh. Ketika kita menjalankan transaksi atau menjual sesuatu dengan ghosh, ingat Rasulullah sudah menegaskan kalimatnya, man ghoshana falaysa minna. Man ghoshana falaysa minna, bukan cuma dosa lagi udah. Ingat, yang ngeri itu bukan cuma dosa doang. Man ghoshana falaysa minna. Barang siapa, ingat, yang tipu menipu di antara kita, kepada kita, bahasanya kepada orang-orang muslim, alaisamin, kata Rasulullah, tidak dianggap golongan kita, nggak dianggap umatnya Rasulullah SAW. Bukan berat lagi, ngeri nggak? Ngeri. Kalau untung aja harus dipikirin. Contoh kemarin Anda contohin kan satu handphone, kita tahu cacatnya, pernah ganti LCD misal, atau handphone pernah kecemplung kolam misal, ya kan, terus mati diganti IC-nya apa misal itu, terus kita jual apaan, belum pernah bongkar, coba cek aja deh, kita nggak ngomongin tuh, padahal udah pernah bongkar, padahal udah ganti LCD, kita diam aja sampai ketemu, gimana, oh iya deal, oke, siap, sah jual belinya, tapi di situ ada cash, di situ ada tipu menipu, ya, makanya apa salahnya kita ucapkan, ya kan? Dengan penjualan harga demikian, ya kan? Dinego sama orang yang ingin membelinya, ya. Yang kita cari keberkahan dalam jual beli, ya. Walaupun untung banyak, kalau nggak berkah habis, tak terasa uang yang ada, ya. Tapi kalau kita memperjualbelikan sesuatu, apabila ada berkahnya, bertambah, baik bertambah nilainya, bertambah juga kenyamanan dalam diri kita dalam usahanya. Jelas ya? Kalau kita pernah melakukan, kira-kira apa kalau tobat nasuha atau gimana? Pelaku-pelaku seperti itu, kita sudah bahas juga kan. Pelaku-pelaku kezaliman itu yang diperlukan hanya taubat
Ingat, taubat. Kalaupun memang ada yang termakan karena ada menipu dalam untuk membersihkan, yang kita takutkan itu ada yang haram di tubuh kita. Jelas? Kalau ganti warna di tempat nggak ada. Misalnya nih ada barang Ganti warna. gelas gitu. Terus saya udah akad nih. Tiba-tiba setelah akad segala mah harus warna bodas ya. Oh, gitu. Langsung tukar lagi, biasa tuh tukar gitu, sah itu tukar. Udah ditransaksikan. Udah. Tiba-tiba pas belum keluar ya, tiba-tiba kepikiran, asalnya bodas mah lebih halus. Kang punten Kang tukar. Biasa mah, nah itu hukum jual belinya kemana gitu. Kalau dibilang membeli sesuatu, kalau warna tidak menjadi tujuan tertentu atau tujuan utama dalam barang yang memang kita beli, maka selama diizinkan oleh yang penjual itu dikatakan sah. Masih tetap ya. Tapi kalau memang penjual nggak bisa, ya yang diterima kalimatnya atau kalam si penjual. Lo nggak bisa, karena apa? Ya, nanti udah pilih yang merah, misalkan si penjual menganggap bahwa yang merah memang barang yang susah kejual misalkan. Udah dibeli yang merah, alhamdulillah ada yang beli juga. Terus minta nih, ada yang pengen yang putih, oh nggak bisa. Tetap si penjual yang memang diterima kalamnya. Paham ya? Jelas. Jelas ya? Ngaji muamalah luar biasanya. Can mimitian, Can. Pertanyaan sudah luar biasa. Tuh, ayah dia tinggal. Kalau makanan minuman misalkan, Ya. kita misalkan udah ternyata pas datang makanannya nggak sesuai. Ya. Misalkan minuman, beli kopi tubruk. Kopi tubruknya ada apa aja? Ada arabica, arabica dari Gayo. Apa Purwas, mungkin boleh bikin, pasti bikin. Udah jadi, dia pas diminum robusta. Kita punya hiar nih. Baiknya gimana ya? Kita ditagih atau diganti apa? Udah terima tuh. Oke. Urusan pesan memesan sekarang kita bahas. Itu pertanyaan tentang pesanan kan? Memesan. Urusan pesan memesan.